Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan praktikum fisika materi medan magnet. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan. Saya Aura Zara Firdaus. Saya Nana Gimana. Saya Fajar Kerja. Saya Muhammad Andika. Langsung aja ke praktikumnya. Praktikum medan magnet solenoida ini dilakukan bertujuan untuk mengimplementasikan hubungan antara arus listrik dengan medan magnet berdasarkan hukum Biot-Savart, gaya Lorentz, dan hukum Ampere. Mengukur dan mengamati medan magnet yang timbul dengan variasi jarak dua solenoida, serta mengamati pengaruh arus listrik pada solenoida kedua. Pada percobaan kali ini dilakukan dengan memvariasikan tegangan dan jarak kumparan. Jika suatu kumparan dialiri oleh arus listrik, maka kumparan lain yang didekatkan akan menimbulkan arus pula. Semakin kuat arus listrik yang mengalir, maka akan besar juga medan magnet yang dihasilkan. Sedangkan semakin besar jarak di antaranya, maka akan semakin kecil juga medan magnet yang dihasilkan. Medan magnet adalah suatu area medan yang ditimbulkan karena pergerakan suatu muatan listrik atau arus listrik yang akan menyebabkan munculnya gaya pada muatan listrik yang bergerak lainnya. Di dalam solenoida, medan magnet akan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan medan magnet yang terjadi pada kawat lurus. Sedangkan ujung solenoida dapat diketahui kutub utara atau selatan dengan cara mengamati suatu arah arus. Jika arah arus memiliki putaran searah jarum jam, maka ujung solenoida yang dituju merupakan kutub utara. Namun, jika berlawanan arah jarum jam, ujung solenoida yang dituju merupakan kutub selatan. Solenoida merupakan suatu jenis kumparan yang terbuat dari suatu kawat panjang yang dibentuk lilitan rapat dan diasumsikan dengan panjangnya lebih besar daripada diameternya. Suatu solenoida dapat dikatakan ideal jika panjang kumparan tak hingga dan disusun dengan kawat yang berhimpit di dalam lilitannya, dan medan magnet di dalamnya merupakan seragam dan paralel pada sumbu solenoida. Gaya Lorentz sebenarnya merupakan pergabungan antara gaya magnetik dan gaya elektrik yang terjadi pada suatu medan elektromagnetik. Gaya ini dapat ditimbulkan dengan adanya muatan listrik yang terus bergerak atau dapat ditimbulkan karena adanya arus listrik di dalam medan magnet. Gaya Lorentz memiliki arah yang selalu tegak lurus dengan arah kuat arus dan induksi magnetik. Alat dan bahan, yaitu ada 5. Yang pertama itu ada paku, yang kedua ada tembaga, yang ketiga ada gunting atau cutter, yang keempat ada jarum pentul, yang kelima batu baterai 1,5 volt. D. Langkah kerja. 1. Kupas kulit kabel. Lilitkan kawat tembaga kabel pada jarum sebanyak 30 lilitan, usahakan rapat. 2. Tempelkan ujung-ujung tembaga pada baterai dan tunggu beberapa saat. 3. Dekatkan peniti dan paperclip pada paku. Amati apa yang terjadi. 4. Sekarang tambahkan jumlah lilitan pada paku dan amati apa yang terjadi serta bagaimana pengaruh penambahan lilitan tersebut. Jadi, kesimpulan pada praktikum kali ini adalah semakin banyak lilitan kawat tembaga pada paku, maka semakin kuat medan magnetnya, sehingga menghasilkan tarikan yang lebih kuat pula. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya jumlah jarum pentul yang dapat menempel dan terangkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu dong.